Kemudian orang yang bisa melihat dan menerima Yesus sebagai juru selamat itu gimana? Dituntun oleh gembala. Itu pasal 10 ya. Maka akulah pintu. Khotbah. Kan dia sekarang melihat gembalanya. Maka Yesus, akulah pintu. Khotbah. Kemudian akulah gembala yang baik. Ikulah aku. Jadi dua. Akulah di sini. Jadi Israel itu dianggap domba. Pintu domba dan bayi suci itu pintunya hanya satu ya. Hanya satu pintu. Pintu yang lain tidak ada. Jadi akulah pintu itu. Tidak ada pintu lain. Jadi orang-orang buta yang sudah dapat melihat akan dipimpin gembala. Jadi beda dengan pencuri ya. Pencuri itu gembala yang jahat itu. Perampok. Kemudian sang gembala itu janjinya. Di sini bermacam-macam ya. Pasal 10 ayat 27 sampai 29. Mendengarkan suaraku. Harus mendengar suara gembalanya. Kalau saudara-saudara belum mendengar suaranya, saudara-saudara mungkin tidak tahu kemana, melantur kemana, masa depan kemana, masih bingung. Tapi kalau saudara-saudara mendengar suaranya setiap hari, bisa ikuti Yesus. Maka harus mendengar suara Tuhan setiap hari. Jangan hanya seminggu sekali di gereja, melalui khotbah. Tidak ada orang Kristen seperti itu salah. Budaya yang itu sesat itu harus dihapuskan. Di dalam kehidupan saudara-saudara itu di gereja. Setiap hari kita mendengar suaranya. Suaranya di mana? Ya suaranya firman Tuhan ini. Dengar suara yang jelas. Karena Allah kita yang hidup. Masa mungkin yang hidup enggak berbicara? Jadi mendengar suara. Aku mengenal mereka. Pasti Yesus mengenal Pak Peri. Karena setiap hari berkomunikasi. Mereka mengikuti aku. Pasti ikut gembala ya. Gembala kita. Memberikan, kalau begitu memberi hidupnya kekal. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Dia pegang tangan kita. Itu selamanya. Kemudian, tidak hanya tangan Yesus Kristus. Tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Tangan saudara-saudara dipegang oleh Yesus Kristus. Dipegang oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Itulah kehidupan kita, dipegang. Jadi itu janji dari Sang Gembala kita. Kemudian ayat yang sering dikutip, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus menyebut dirinya sama dengan Bapa. Jadi Allah Bapa dan Yesus anaknya itu satu esensi. Sifatnya, kerjanya, semuanya sama. Dan Allah Tritunggal bukan itu ajaran itu membuat saudara-saudara pusing. Karena ajaran ini. Tidak. Allah Tritunggal, mengapa kita membuat Allah Tritunggal ini? Karena keselamatan saudara-saudara tidak terjadi kebetulan, secara kebetulan. Tidak. Allah Bapa kita yang membuat rencana sebelum dunia ini dijadikan untuk menyelamatkan saudara-saudara. Kemudian 2000 tahun yang lalu, anaknya menjadi manusia, melaksanakannya kehendak Bapa itu untuk menyelamatkan saudara-saudara. Tapi 2000 tahun yang lalu saudara-saudara tidak ada di bumi ini sebagai manusia. Sekarang rohnya, roh Allah, roh Yesus, roh Kudus sekarang masuk ke dalam kehidupan saudara. Kemudian menerapkannya saudara-saudara sebagai anaknya. Jadi perencana, pelaksana, penerapan. Ini rencana keselamatan Allah yang sempurna. Sempurna. Itu arti Tritunggal. Jadi keselamatan saudara-saudara sama sekali tidak akan hilang. Asal saudara-saudara sungguh-sungguh beriman kepadanya. Jadi mereka kaget. Aku dan Bapa adalah satu. Langsung ayat berikutnya 31, 32 langsung mau lempar batu ya. Itu sikap mereka. Sama sekali sama ya. Maka dia ambil contoh ayatnya dari Perjanjian Lama. Perjanjian Mazmur 81 ayat 6. Ayat pasal 10 ayat 34 ya. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, yaitu Mazmur 82 ayat 1. Jikalau mereka kepada siapa firman itu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Itu huruf kecil. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, kamu di sini, kamu adalah Allah di sini artinya
Dalam konteks Mazmur pasal 88 itu, hakim-hakim yang menjatuhkan hukum dengan otoritas Allah. Mereka juga disebut Allah, huruf kecil. Yang seperti Allah, yang sangat dihormati. Maka disebut Allah, huruf kecil. Apalagi, Yesus yang diutus Bapa untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berasal dari Bapanya. Masa mungkin tidak bisa disebut Allah atau anak Allah. Itulah cara ya membela dirinya sebagai anak Allah. Ambil ayat dari Mazmur. Hakim pun disebut Allah, huruf kecil. Apalagi yang diutus dari surga. Kemudian mengapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi sampai zaman sekarang? Injil mulai dari Yerusalem. Kenapa sampai 2000 tahun yang sudah berlalu masih ditolak oleh orang Yahudi? Mereka memahami perjanjian lama. Karena mereka masih menunggu kedatangan Mesias. Mesias belum datang. Jadi beberapa ayat ya, Zakaria 14 ayat 4. Pada waktu itu Mesias datang, kaki Mesias akan berjejak di Bukit Zaitun. Mereka masih menunggu Mesias akan datang, akan berdiri di Bukit Zaitun. Maka kalau sekarang Bukit Zaitun penuh dengan kuburan-kuburan, mana harga tanah itu, kuburan itu? Masih menunggu, mereka melihat kedatangan Mesias. Mengapa alasannya? Israel saja bangsa pilihan. Yang diselamatkan orang Israel. Itu Sionisme. Karena hukum dan semua keselamatan berasal dari Yerusalem. Tapi sudah terjadi melalui salib Yesus Kristus. Tidak memerdekakan Israel dari penjajahan. Mereka menunggu Mesias secara politik. Yesus belum pernah memerdekakan bangsa mereka dari penjajahan Roma. Maka dia tidak percaya. Tidak membangun bait suci yang baru. Mereka siap-siap ya, bait suci yang ketiga sekarang. Mesias tidak boleh disalibkan. Bagaimana mungkin Mesias yang diutus Allah dibunuh oleh tangan manusia? Itu sulit menerimanya sampai sekarang. Maka biasanya diganti. Waktu disalib, diganti dengan siapa? Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot. Menurut kitab mereka. Sangat masuk akal. Benar kan? Nabi yang diutus Allah dibunuh oleh tangan manusia dengan kejam, telanjang. Ya, pasti Allah yang Maha Kuasa harus angkat dia. Sangat masuk akal. Tetapi di dalam Alkitab dia pun dibunuh. Sulit menerimanya, tidak masuk akal. Tapi Injil ini tidak masuk akal, saudara-saudara. Maka sulit percaya. Non make sense. Sehingga ditolak. Ya, agama-agama yang dibuat oleh manusia itu masuk akal semuanya. Kamu berubah begini, ya bisa begini. Tapi Injil beda. Menyebut Yesus sebagai Tuhan. Dianggap menyembah manusia itu dianggap menyembah berhala. Hanya nabi yang baik, Yesus. Tapi sekarang di Yerusalem ada namanya Messianic Jew. Kristen orang Yahudi. Orang Yahudi tapi masuk Kristen itu kira-kira sebenarnya 50.000 orang. Kemudian ada gerakan di gereja, sekarang di Cina, mungkin beberapa negara, back to Yerusalem. Injil mulai dari Yerusalem, sehingga kita harus memberitakan Injil di Yerusalem. Maka besok, hari raya Pondok Daud, banyak orang, beberapa mungkin gereja, khususnya dari China, banyak orang terbang. Cuma terbang ke Yerusalem, merayakan hari raya di Yerusalem. Di pinggir jalan penuh dengan orang, namanya orang Kristen. Itu namanya gerakan Yerusalem itu salah ya. Pasal 11 Nazarus. Pasal 11 sampai 12 dibuat kematian Yesus dan kebangkitannya. Jadi ini khotbah untuk banyak orang hampir selesai. Ini yang terakhir dibuat kematian Yesus dan kebangkitannya. Maka pasal 11 itu Nazarus dibangkitkan. Untuk apa? Untuk mengajar Yesus sendiri akan dibangkitkan. Nanti pasal 12 itu Maria ya. Maria menuangkan minyak narwastu untuk mempersiapkan kematiannya. Dari pasal 11, 12 itu ya mempersiapkan kematiannya. Maka di sana akulah kebangkitan dan hidup. Maka di sini Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah. Mesias, anak Allah itu artinya sama kan? Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia.
dia mengakui, dia percaya, sehingga Yesus mengatakan mujizat. Lazarus yang sudah mati 4 hari yang lalu ya, Yesus enggak langsung datang ke rumah Lazarus ya, sudah lewat 4 hari, tidak ada harapan, betul-betul mati. Tapi datang, itu Yesus menangis ya, menangis. Yesus pernah menangis 2 kali. 2 kali. Yohanes pasal 15, Lukas 19. Lukas 19 itu waktu melihat bait suci. Menangis terharu karena akan dihancur. Kalau saudara-saudara melihat gereja sekarang, kalau tidak ada tetes air mata, saudara-saudara mungkin agak belum memahami kondisi gereja zaman sekarang. Di dalam kebaktian, banyak jiwa-jiwa sudah mati. Banyak masih duduk di bangku gereja. Banyak terjadi. Jadi Yesus juga sama, melihat bait suci yang gedungnya bagus, mungkin alam musik lengkap, tapi secara rohani mati. Yesus menangis. Tapi Yesus berkata kepada Lazarus, marilah keluar. 4 hari sudah berlalu, tidak ada harapan. Tapi ya marilah keluar. Kepada saudara-saudara juga sama ya, tidak ada harapan. Gimana ke depannya? Tapi Yesus berkata kepada saudara-saudara, marilah keluar. Keluar dari kekhawatiran, keluar dari mungkinnya kesulitan, kecemasan untuk masa depan, keluar. Yesus mengalahkan maut, dua kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati di dalam dua kebangkitan orang mati banyak di dalam perjanjian lama ya. Manusia tidak mati, justru manusia mati itu sebenarnya aneh. Mengapa mati? Ya karena berdosa. Kalau tidak mati, tidak ada dosa, saudara-saudara nggak mati. Itu nubuat tentang kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Karena yang menguasai kematian, dunia mati dan hidup itu ya Tuhan. Di huruf besar ya. Ulangan pasal 32, 1 Samuel banyak. Yang menghidupkan, yang mematikan siapa? Tuhan, Yahweh. Jadi Yesus juga melakukan seperti Yahweh itu. Jadi kekuasaan Tuhan, kekuasaan Yahweh itu sama dengan kekuasaan Yesus. Karena Bapanya memberikan semua otoritas kepada anaknya. Jadi mujizat kesembuhan ini sekarang juga zaman Yesus, kemudian kisah para rasul di dalam gereja mula-mula dilakukan oleh Petrus juga sama. Jenis penyakit juga sama. Orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Petrus juga menyembuhkan orang buta, orang tuli, orang lumpuh. Orang mati juga kan. Petrus Tabita. Petrus menyembuhkan Tabita. Ya Yesus Lazarus. Petrus Tabita. Paulus Eutikus yang satu dari lantai 2 ya. Itu terus terjadi. Pertanyaannya, mengapa jarang terjadi mujizat dan kesembuhan zaman sekarang? Yang pertama, ya banyak tafsiran. Banyak pemahaman. Yang pertama, semua orang percaya sudah mengalaminya. Artinya, semua orang percaya kepada Yesus Kristus menerima sebagai juru selamat itu betul-betul disembuhkan. Dulu kami orang buta, tidak bisa mendengar. Setiap hari mendengar khotbah kebenaran Yesus, tapi nggak mengerti. Tapi tiba-tiba, Allah itu hidup. Yesus juru selamat. Kita semua orang buta, orang tuli, orang lumpuh, tapi disembuhkan. Amin ya. Itu sudah terjadi. Kita mengalami mujizatnya. Yang kedua, sudah ada 66 kitab untuk mengerti seluruh kebenaran Yesus untuk percaya. Sudah cukup. Sudah ada kebenarannya. Bukan hanya mujizat kesembuhan yang jarang terjadi atau hanya untuk beberapa orang. Bukan hanya itu. Kebenaran itu harus jelas untuk siapapun. Tidak tergantung pada perasaan saudara-saudara. Kalau saudara-saudara, iman saudara-saudara tergantung pada perasaan, terus goncang-goncang. Kalau di dalam gereja aman, enak. Tapi di tempat gereja, imannya goncang-goncang. Karena mengandalkan perasaan. Kebenaran itu, perasaan penting, tapi yang lebih penting itu kebenarannya. Untuk orang Korea, orang Indonesia, semua kebenaran itu sama. Sudah ada kitabnya, sehingga jarang terjadi. Sering terjadi jika ada banyak penganiayaan, seperti gereja mula-mula. Seperti kisah para rasul ya. Kemudian ayat 4, tidak masih terjadi jika kita sungguh-sungguh percaya. Dan terserah saudara-saudara pilih mana.